Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan kembali materi kita, yakni mengenai tentang taksiran bilangan pecahan. Nah, seperti apa taksiran bilangan pecahan? Kita masuk pada materinya. Yang pertama, yakni taksiran bilangan desimal. Nah, untuk taksiran bilangan desimal, adik-adik, adalah kita menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat. Jadi kita bulatkan ke satuan ataupun puluhan terdekat. Nah, untuk membulatkannya kita menggunakan taksiran terbaik. Nah, adapun penjelasan taksiran terbaik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa jika angka sebelah kanannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka angka sebelah kirinya ditambah 1. Sebaliknya, jika angka sebelah kanannya kurang dari 5, maksudnya 4, 3, 2, dan 1, maka angka sebelah kirinya tetap, dan angka di sebelah kanannya dihilangkan. Ya, baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Yang pertama, 32,4 kurang 5,7. Yang kedua, 153,9 tambah 8,2. Yang ketiga, 24,7 bagi 4,9. Dan yang keempat, 14,8 kali 2,3. Baik, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, 32,4 kurang 5,7. Jadi pertama adik-adik kita tulis ulang ini 32,4. Kita bulatkan dengan menggunakan taksiran terbaik ya. Nah, perhatikan 32,4. Nah, tadi penjelasannya jika angka di sebelah kanan ini, angka 4 ini, kurang dari 5, maka angka sebelah kirinya tetap. Sebaliknya, jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka angka sebelah kirinya ditambah 1. Karena angka sebelah kanannya atau angka 4 ini kurang dari 5, maka angka sebelah kirinya tetap. Sehingga tetap ditulis 32. Ya, koma 4-nya dihilangkan. Bisa ya? Kemudian 5,7. Nah, angka sebelah kirinya sebelah kanannya itu lebih dari 5 ya. Ini 7, lebih dari 5. Maka angka sebelah kirinya ditambah 1 sehingga 5 tambah 1 menjadi 6. Koma 7-nya kita hilangkan. Bisa ya? Sehingga kita tulis ulang soalnya. Ini 32,4 kurang 5,7. Nah, taksirannya 32,4 kita tulis 32 yang ini, kemudian 5,7 kita tulis 6. Sehingga 32 kurang 6 hasilnya 26. Bisa ya? Jadi intinya di sini adik-adik. Pembulatannya di sebelah kanannya tadi. Oke, contoh yang kedua. 153,9 tambah 8,2. Nah, 153,9 kita bulatkan menjadi 154. Kenapa? Perhatikan ya. Perhatikan adik-adik, yang angka koma 9-nya ini, angka 9-nya di sebelah kanan ini kan lebih dari 5. Kalau dia lebih dari 5, angka sebelah kirinya ya ini angka 3 ditambah 1. Sehingga 3 tambah 1 menjadi 4. Sehingga 15 tetap kita tulis, kemudian 3-nya kita ganti 4. Sehingga menjadi 154. Bisa ya? Kemudian 8,2. Nah, di sebelah kanannya perhatikan angka 2 ini. Angka 2 ini kan kurang dari 5. Sehingga karena kurang dari 5, maka angka sebelah kirinya tetap atau angka 8-nya tetap. Sehingga dibulatkan menjadi 8. Setelah itu kita tulis ulang lagi soalnya. 153,9 tambah 8,2. Taksirannya
yaitu 154 tambah 8, yang ini ya. Jadi kalau kita jumlahkan maka hasilnya 162. Bisa ya adik-adik? Oke. Lanjut pada contoh yang ketiga. 24,7 bagi 4,9. Jadi ini lagi kita bulatkan. Perhatikan angka di sebelah kanannya. Ini kan lebih dari 5. Maka angka sebelah kirinya ditambah 1. Sehingga 4 tambah 1 menjadi 5. Sehingga ditulis 25. Nih. Bisa ya? Kemudian 4,9. Angka sebelah kanannya angka 9. Nah, lebih juga dari 5. Sehingga angka di sebelah kirinya atau angka 4-nya ditambah 1. 4 tambah 1 jadi 5. Adapun koma 9-nya nanti ini dihilangkan. Koma 7-nya dihilangkan. Ya. Sehingga kita tulis ulang soalnya. 24,7 bagi 4,9. Taksirannya 25 bagi 5. Yang ini ya. Sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 5 kali 5 hasilnya 25. Bisa ya? Oke, sangat mudah. Ya, mudah sekali. Oke. Selanjutnya pada poin yang keempat atau contoh yang keempat. 14,8 kali 2,3. Jadi 14,8 kita bulatkan lagi. Nah, bagaimana pembulatannya? Sama juga caranya. Jadi jika angka sebelah kanannya lebih dari 5, jadi angkanya 8 ini lebih dari 5, maka angka sebelah kiri ditambah 1. Jadi 4-nya ditambah 1 menjadi 5. Sehingga menjadi 15. Ini. Koma 8-nya dihilangkan ya. Bisa ya? Kemudian 2,3. Nah, angka sebelah kanannya ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5. Sehingga karena dia kurang dari 5 maka angka 2-nya ini atau di sebelah kirinya tetap. Sehingga menjadi 2. Bisa ya? Sehingga kita tulis ulang soalnya lagi. 14,8 kali 2,3. Taksirannya 14,8 kita ganti 15. 2,3 kita ganti 2. Setelah itu kita kali 15 kali 2. Hasilnya 30. Bisa ya? Oke, sangat mudah. Oke. Lanjut kita masuk pada materi yang kedua, yakni taksiran pecahan biasa dan campuran. Nah, taksiran pecahan biasa dan campuran, adik-adik, adalah kita menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Jadi ini kita bulatkan ke satuan terdekat. Nah, seperti apa caranya? Sama juga dengan tadi, dengan menggunakan taksiran terbaik. Nah, contoh. Perhatikan. Jadi ini saya menggunakan soal cerita. Rina membeli beberapa warna pita. Pita ungu, ya. Atau pita yang pertama, panjangnya 2,3/4 meter dan kuning 5/6 meter. Pertanyaannya, berapa perkiraan panjang pita yang dibeli Rina? Nah, yang ini nanti kita bulatkan ke satuan terdekat yang ini. Seperti apa pembulatannya? Perhatikan. Nah, kita cek mana yang diketahui. Pertama, panjang pita Rina yang berwarna ungu itu adalah 2,3/4. Ini ya. Jadi caranya, pertama adik-adik, kalau ini pecahan campuran, kita rubah dulu ke pecahan biasa. Nah, seperti apa caranya? Sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, yakni tentang mengubah bentuk pecahan. Ya ini dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, seperti apa? Perhatikan baik-baik lagi. Caranya, 4 dikali 2, hasilnya 8. 8 ditambah angka yang di atas ditambah 3 sama dengan 11. Jadi saya ulangi, 4 kali 2 8 atau 2 kali 4 sama saja, hasilnya 8. 8 tambah 3 hasilnya 11/4. Ini ya. Setelah itu tinggal kita bagi. Kalau dia sudah menjadi pecahan biasa, tinggal kita rubah ke pecahan desimal. Nah, seperti apa cara merubahnya? Nah,
perhatikan cara pembagiannya. 11 bagi 4 ya, 11-nya di dalam ya, 4-nya di luar. Nah, tinggal kita kalikan 4 dikali berapa, hasilnya mendekati 11. Kita cari. Jadi 4 kali 2. 4 kali 2 8, mendekati 11. Kalau 4 kali 3 12. Kalau kita pakai 3 di sini ya sudah lebih. Hasilnya jangan lewat dari 11. Jadi yang tidak lewat dari 11 adalah 2. Sehingga 4 kali 2 adalah 8. Setelah itu kita kurangkan. Nah, 1 kurang 8 bisa nggak? Tidak bisa. Jadi pinjam di tetangga sebelah di sini. Jadi sudah menjadi 11. 11 kurang 8. Nah, hasilnya 3. Gitu ya adik-adik. Nah, sekarang perhatikan. 3 ini bisa nggak membagi 4? 3 bisa membagi 4? Tidak bisa. Kenapa? Karena 3-nya kecil. Ya, kalau bisa membagi 4, dia seharusnya harus besar di sini. Nah, caranya agar angka 3 ini lebih besar daripada 4, caranya adalah, perhatikan, di atas kita tambahkan koma, di bawah kita tambahkan 0. Jadi saya ulangi, caranya di atas kita tambahkan koma, di bawah kita tambahkan 0. Jadi saya tambahkan koma, kemudian di bawah saya tambahkan 0. Jadi sudah menjadi 30. Jadi ini sudah bisa membagi 4. Sehingga kita kalikan 4 dikali berapa, hasilnya mendekati 30. 4 dikali berapa, hasilnya mendekati 30. Jadi 4 kali 7. 4 kali 7 28. Nah, kita kurangkan. 0 kurang 8 bisa nggak? Tidak bisa. Jadi pinjam di tetangga sebelah. Pinjam 1 di sini. Jadi dia sudah menjadi 10. 10 kurang 8 hasilnya 2. Nah, 3-nya tadi ini diambil 1, jadi tinggal 2. 2 kurang 2 hasilnya 0. 0 di sebelah kiri tidak usah. Bisa ya? Nah, jadi intinya adapun sisanya ini 2. Nah, sampai di sini saja adik-adik. Yang penting habis tanda koma ada angka. Habis tanda koma ada satu angka yang kita ambil. Jadi angkanya adalah 2,7. Nah, disitulah 2,7 ini adik-adik yang akan kita bulatkan ke satuan terdekat. Ini, ya. Setelah kita bagi, hasilnya menjadi pecahan desimal ini. Nah, pecahan desimalnya yang akan kita rubah ke satuan tadi. Bisa ya? Nah, seperti apa cara merubahnya? Seperti yang tadi, penjelasan yang pertama. Jika angka di sebelah kanan lebih dari 5, maka angka sebelah kirinya ditambah 1. Angka sebelah kanannya berapa? 7. Lebih dari 5 kan? Oke, lebih. Nah, karena lebih dari 5, maka angka sebelah kirinya ditambah 1. Sehingga menjadi berapa? 2 tambah 1, sehingga menjadi 3. Nah, 0,7 dihilangkan. Bisa ya? Nah, sehingga panjang pita ungu adalah 3. Artinya maksudnya 3 meter. Jadi caranya adik-adik, pertama kalau dia pecahan campuran, kita rubah dulu ke pecahan biasa. Setelah kita rubah ke pecahan biasa, kita membagi dengan yang tadi ini. Kemudian akan menghasilkan pecahan desimal. Nah, di pecahan desimalnya, disinilah yang kita akan rubah ke satuan terdekat. Panjang ya caranya. Nah, tapi kalau adik-adik perhatikan, insya Allah gampang. Bisa ya? Selanjutnya, panjang pita kuning 5/6. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa. Tinggal kita bagi seperti ini. Seperti apa cara pembagiannya? Nah, tinggal 5/6. Yang di atas selalu di dalam, kemudian yang di bawah atau penyebutnya selalu di luar. 5/6. Nah, sekarang tinggal kita kali. 6 dikali berapa hasilnya mendekati 5? 6 kali 1, 6. Oh, lebih dari 5. Cari yang lebih atau yang kurang dari 5. Jadi yang kurang dari 5 adalah 6 kali 0. Nah, ini pernah saya jelaskan juga pada materi sebelumnya. Jadi 6 kali 0 hasilnya tetap 0. Kemudian kita kurangkan ulang. 5 kurang 0. Hasilnya 5. Bisa ya?
Nah, sekarang 5 kita bagi 6, bisa nggak? Tetap tidak bisa. Kenapa? Karena 5-nya masih kecil. Jadi caranya agar 5-nya ini lebih besar, jadi caranya seperti yang tadi yang ini. Kita tambahkan koma di atas. Ini jangan lupa tambahkan koma di atas. Kemudian di sini kita tambahkan 0. Jadi saya ulangi, tambahkan koma di atas, di bawah tambahkan 0. Jadi saya tambahkan koma, kemudian di bawahnya saya tambahkan 0. Jadi dia sudah menjadi 50. Jadi 50 sudah bisa kita bagi 6. Kenapa? Karena 50 ini sudah lebih besar. Bisa ya? Nah, selanjutnya tinggal kita bagi atau kita kalikan. 6 kali berapa? Hasilnya mendekati 50 atau sama 50. Kalau yang sama tidak ada. Jadi yang mendekati adalah 6 kali 8. Berapa 6 kali 8? Hasilnya 48. Ya. Setelah itu tinggal kita kurangkan. 0 kurang 8 bisa nggak? Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena 0-nya kecil. Pinjam di tetangga sebelah. Di sini. Jadi 0-nya meminjam 1 puluhan di sini. Sehingga dia sudah menjadi 10. 10 kurang 8 hasilnya 2. Ya. Kemudian ini 5-nya tadi diambil 1. Diambil oleh 0, jadi tinggal 4. 4 kurang 4, 0. Jadi 0 di sebelah kiri tidak usah kita ambil. Nah, adapun sisanya 2 juga tidak usah kita hiraukan lagi. Cukup satu angka saja di belakang tanda koma. Satu angka saja setelah tanda koma. Jadi hasilnya 5 bagi 6, hasilnya 0,8. Nah, 0,8 inilah adik-adik yang adik-adik gunakan untuk membulatkan kesatuan terdekatnya. Kesatuan terdekat. Nah, cara membulatkannya seperti apa? Seperti yang tadi. Jika angka di sebelah kanan lebih dari 5, maka angka di sebelah kirinya ditambah 1. Sebaliknya, jika angka di sebelah kirinya, di sebelah kanannya, angka di sebelah kanannya kurang dari 5, maka angka di sebelah kirinya tetap. Karena angka di sebelah kanannya ini adalah angka 8 dan lebih dari 5, maka angka sebelah kirinya ditambah 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. Kemudian koma 8 dihilangkan. Bisa ya? Oke, setelah itu tinggal kita jumlahkan keduanya. Panjang pita ungu adalah 3 meter maksudnya. Kemudian panjang pita kuning adalah 1 meter. Jadi kalau kita jumlahkan berapa? 3 tambah 1 menjadi 4 meter. Bisa ya? Sehingga panjang pita yang dibeli Rina, perkiraannya adalah 4 meter. Bisa ya adik-adik? Jadi intinya untuk taksiran pecahan biasa dan campuran, adik-adik harus merubah dulu ke pecahan desimal. Nah, tujuannya apa? Untuk memudahkan. Setelah adik-adik rubah ke pecahan desimal, tinggal adik-adik rubah kesatuan terdekat. Ya, oke. Jika adik-adik masih kurang paham terkait tentang penjelasan ini, nanti adik-adik tonton terus materinya. Ya, tonton berulang-ulang. Dengan tonton berulang-ulang, maka adik-adik bisa pahami, kemudian dapat mengerjakan tugas yang saya berikan. Bisa ya? Baiklah, saya berikan tugas adik-adik. Nah, tugas yang ini tugas yang ke-8 tentang taksiran bilangan pecahan. Nah, tugasnya ini terdiri dari 3 nomor. Nah, adik-adik, adapun cara pengerjaannya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Adik-adik jangan lupa tulis di buku catatan adik-adik, kemudian dikirimkan kembali ke saya, ya, hasil pekerjaannya. Oke, bisa ya adik-adik? Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.